Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa lagi di channel SMP Barunawati. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kedaulatan negara Indonesia. Maka kali ini kita rinci dari kedaulatan negara Indonesia apa saja lembaga yang berperan dalam kedaulatan NKRI. Mari kita pelajari kompetensi dasar materi kali ini. Kompetensi dasar materi kali ini yakni yang pertama memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang kedua, memaparkan penerapan bentuk dan kedaulatan negara juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tujuan dari materi yang kita pelajari hari ini yakni kalian diharapkan dapat mengidentifikasi peran lembaga sebagai pelaksana kedaulatan. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menyebutkan lembaga apa saja yang berperan terhadap pelaksanaan kedaulatan negara. Yang ketiga, kalian harus dapat mengidentifikasi apa saja tugas lembaga negara terhadap kedaulatan negara Indonesia. Berikutnya, apa saja lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia? Sebelum mempelajari lembaga pemerintahan apa saja yang ada di Indonesia, yang perlu kita ketahui di Indonesia memiliki asas otonomi daerah, di mana pemerintahan terbagi menjadi 3. Seperti yang kalian lihat di slide berikut. Yang pertama adalah pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi. Yang ketiga, pemerintahan kota kabupaten. Berikutnya, tentang teori kekuasaan. Menurut Montesquieu, di Indonesia ini terbagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Di mana lembaga yang pertama adalah lembaga eksekutif yang berperan sebagai pelaksana roda pemerintahan. Yang kedua, lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara tersebut. Yang berikutnya, lembaga yudikatif berperan untuk mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Berikutnya, di dalam UUD NRI 1945, lembaga negara di pemerintahan pusat terbagi menjadi 4 lembaga negara. Yakni yang pertama BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini bertugas atau berwenang untuk memeriksa keuangan lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya pemerintahan pusat. BPK juga berwenang untuk memeriksa keuangan dari lembaga legislatif, lembaga yudikatif maupun lembaga eksekutif. Berikutnya, lembaga legislatif. Di negara Indonesia terkenal lembaga MPR, DPR, dan DPD. 3 lembaga tersebut merupakan lembaga legislatif. Mereka berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan bagi masyarakat Indonesia dan juga negara Indonesia pada khususnya. Berikutnya, lembaga eksekutif. Di lembaga eksekutif ini terdiri dari presiden, wakil, bersama para menterinya. Presiden dan juga menteri di sini mendapatkan tugas dan wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan, di mana setiap kebijakan yang mereka buat harus dipertanggungjawabkan bersama dengan DPR. Lembaga berikutnya yakni lembaga yudikatif. Setelah amandemen undang-undang, lembaga yudikatif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama
Mahkamah Agung atau disingkat MA. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi yang disingkat MK. Yang ketiga, Komisi Yudisial atau disingkat KY. Mari kita cari tahu apa saja tugas dari lembaga-lembaga tersebut. Silakan kalian buka link di Google Classroom. Silakan kerjakan tugas tentang apa saja tugas-tugas dari lembaga negara terhadap kedaulatan NKRI. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.